Selamat datang kembali di uh, video seri filsafat untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 pemikir filsafat dalam 100 hari. Baik teman-teman, dalam episode kali ini kita akan membahas Henry Louis Bergson, seorang filsuf Prancis yang gagasan-gagasan dia banyak berkisar mengenai waktu, mengenai intuisi dan kreativitas. Gagasan-gagasan dia ini nanti mempengaruhi banyak pemikir besar lainnya ya di abad ke-20. Untuk itu mari kita jelajahi bagaimana Bergson memahami realitas melalui lensa waktu yang terus mengalir. Henry Louis Bergson lahir pada 18 Oktober 1859 di Paris, Prancis. Bergson lahir dari keluarga Yahudi dengan latar belakang budaya yang kaya. Ayah Bergson itu adalah musisi ya, seniman musik dari Polandia, sementara ibunya berasal dari Inggris. Sejak usia muda, Bergson menunjukkan minat pada filsafat dan ilmu pengetahuan. Bergson sendiri belajar di École Normale Supérieure, sebuah kampus yang memang sangat prestigious di Paris ya, bergengsi di Prancis ya. Kemudian dia meraih gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul Time and Free Will. Karya itu memperkenalkan gagasan baru tentang pengalaman waktu dan kebebasan manusia. Apa sebenarnya pemikiran utama Henry Bergson? Henry Bergson dikenal karena gagasannya yang membedakan antara waktu objektif yang tentu bisa diukur secara kuantitatif, ya, 1 jam, 1 hari, 1 tahun itu kan bisa diukur secara objektif, dan waktu subjektif atau waktu yang dialami manusia sebagai aliran kesadaran. Dia menyebut waktu subjektif ini sebagai dury atau durasi yang bersifat terus-menerus dan tidak dapat dipotong menjadi bagian-bagian yang terpisah. Bergson percaya bahwa untuk memahami sebuah realitas yang sejati, kita harus mengandalkan intuisi daripada hanya menggunakan akal. Menurut Bergson begini, akal itu cenderung membekukan realitas dalam konsep-konsep yang statis. Sementara kalau intuisi, ya, feeling itu memungkinkan kita untuk merasakan aliran kehidupan yang dinamis. Baik, kita sekarang akan melihat lebih dalam lagi. Jadi pemikiran Bergson tentang kreativitas ya dan evolusi itu akan menjelaskan atau ada hubungan dengan apa yang dia katakan tentang waktu tadi. Untuk mendalaminya Anda bisa membaca bukunya yang berjudul Creative Evolution ya, yang terbit tahun 1907 dalam bahasa Prancis ya. Jadi di situ dia bicara tentang kreativitas dan evolusi. Dia semacam mengenalkan suatu istilah ya, yang kemudian yang dia sebut sebagai elan vital atau dorongan hidup. Istilah elan vital itu ingin menggambarkan kekuatan kreatif yang mendorong evolusi kehidupan. Jadi Bergson itu menolak pandangan mekanistik tentang evolusi yang seolah-olah hanya bergantung pada seleksi alam. Sebaliknya kalau menurut Bergson, aspek spiritual dan kreatif dari kehidupan ini yang harusnya diperhatikan ya, tidak melulu pada seleksi alam sebagai semacam motor dari evolusi. Elan vital atau sebuah dorongan untuk hidup ini bukan hanya perkara bagaimana cara melangsungkan hidup bertahan ya, tetapi juga tentang bagaimana berinovasi, bagaimana menciptakan bentuk-bentuk kehidupan yang baru. Dalam pandangan semacam itu, sebenarnya Bergson sedang
mempengaruhi berbagai disiplin ilmu ya, terutama yang pasti langsung terkena pemikirannya langsung itu ya jelas biologi ya. Tapi selain itu juga dia mempengaruhi pemikiran-pemikiran kreatifnya tadi, itu mempengaruhi seni dan filsafat eksistensial. Nah, Bergson memang sangat keras ya mengkritik pemahaman kita tentang apa itu akal dan apa itu sains ya. Dia memang mengkritik dan terkenal karena kritiknya itu mengenai dominasi akal dan sains dalam memahami realitas. Menurut Bergson begini, akal itu atau rasio ya hanya cocok untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya praktis dan masalah-masalah yang tidak mengandung esensi kehidupan yang sifatnya dinamis dan kompleks. Nah sebaliknya, Bergson melihat bahwa intuisi lebih memungkinkan kita manusia untuk memahami realitas secara langsung tanpa distorsi konsep-konsep yang sudah dibuat oleh akal. Namun tentu saja teman-teman harus diingat bahwa kritik Bergson seperti itu tadi itu bukan artinya dia lalu menolak mentah-mentah sains sepenuhnya. Dia tetap menghargai peran sains dalam memberikan pengetahuan yang bersifat praktis. Tetapi dia percaya bahwa sains tidak cukup kalau untuk memahami makna terdalam dari realitas apalagi kehidupan secara utuh. Nah, apa sebenarnya pengaruh Bergson? Ya, dia tokoh yang kontroversial teman-teman. Henry Bergson boleh dikatakan adalah salah satu filsuf yang pemikirannya kontroversial di awal abad ke-20. Gagasan dia yang tadi ya untuk mengkritik gaya sains dan basis filsafat rasional itu ternyata mempengaruhi tokoh-tokoh selanjutnya seperti Marcel Proust, Gilles Deleuze, dan bahkan juga Albert Einstein itu juga terpengaruh oleh Bergson. Meskipun akhirnya Bergson dan Einstein ini nantinya akan saling berdebat satu sama lain, dan perdebatan itu cukup terkenal ya ketika mereka membahas mengenai waktu. Einstein mendasarkan pandangan fisikanya ya tentu saja pada waktu fisik yang dapat diukur, sementara Bergson lebih menekankan pada waktu dalam pengalaman subjektif. Hal lainnya adalah yang perlu teman-teman tahu bahwa Bergson ini juga punya pengaruh yang kuat dalam bidang sastra, seni, dan teologi pada waktu-waktu selanjutnya. Namun gagasannya memang sering dikritik ya karena dianggap terlalu spekulatif dan tidak ada bukti atau kurang berbasis pada bukti yang empiris. Nah, lalu apa yang ditinggalkan Bergson pada kita hari ini dalam dunia filsafat ya? Harus diakui dia sosok yang jenius. Kalau tidak, dia tidak memenangkan hadiah Nobel Sastra pada tahun 1927. Bukankah Nobel itu menunjukkan bahwa Bergson ini, Henry Bergson ini, karya-karyanya memang memberikan kontribusi besar pada pemikiran manusia. Bergson sangat dihormati ya sebagai salah satu filsuf yang meski spekulatif, dia mampu menjembatani filsafat, seni, dan sains. Warisan yang ditinggalkan tentu saja adalah pandangannya tentang kehidupan sebagai proses yang terus berkembang dan tidak pernah berhenti. Dia mengajarkan kita untuk menghargai tidak sekedar akal, tapi kreativitas, intuisi, dan pengalaman sebagai cara untuk memahami dunia. Apa yang bisa kita pelajari dari dia dalam kehidupan kita yang sederhana ini sebagai pemula? Dari Henry Bergson kita belajar bahwa hidup adalah aliran yang memang terus berubah. Dia mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam konsep-konsep kaku dan untuk terus mencoba berupaya menggunakan intuisi kita untuk merasakan kehidupan. Dalam dunia modern yang seringkali terlalu fokus pada efisiensi dan rasionalitas, gagasan Bergson ini memberi perspektif yang menyegarkan
tentang bagaimana pentingnya kreativitas dan spontanitas. Saya pikir itu cukup untuk Henry Bergson. Anda bisa mengembangkan sendiri pemahaman Anda dengan membaca karya-karyanya. Satu hal bahwa dia adalah simbol dari pencarian manusia untuk memahami makna hidup yang sejati. Terima kasih telah bersama dengan saya dalam episode kali ini, dan tetap ikuti channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya di seri filsafat untuk pemula. Sampai jumpa dan tetap berpikir kritis.